Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang materi ANOVA. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Al-Fajri, Amelia Pujaningsi, Angkedi Zulian Arabku, Dea Amanda Putri, Siska Novriani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel disilahkan. Analisis variance atau analisis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher sehingga UGF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varian pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, Bapak Statistika Modern. Dalam praktik, analisis varian dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan estimation, khususnya di bidang genetika terapan. Selanjutnya, analisis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Sebagai alat statistika parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas, dan random sampling. Selanjutnya, supaya valid dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menggantungkan diri pada asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Asumsi analisis varian yang harus dipenuhi adalah 1. Homogeneity of variance, yaitu variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam Kel yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Yang kedua itu random sampling, yaitu untuk tujuan uji signifikansi, maka subjek di dalam setiap grup harus diambil secara acak. Yang ketiga yaitu multivariate normality, yaitu untuk tujuan uji signifikansi, maka variabel harus mengikuti distribusi normal multivariat. Variabel dependen terdistribusi normal dalam setiap kategori variabel independen. ANOVA masih tetap robust walaupun terdapat penyimpangan asumsi multivariate normality. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ance. Kepada Ance disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah keunggulan analisis varian adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varian adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Nah, teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varian satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Selanjutnya adalah berikut contoh uji ANOVA satu faktor. Uji ANOVA satu faktor juga disebut dengan uji ANOVA desain random keseluruhan, yaitu seorang peneliti ingin melihat pengaruh penjualan dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko itu hanya dihadapkan dengan keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang A. Berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut? B. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? C. Rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya? Berikut data yaitu dengan pengodean 1 untuk Samsung, 2 untuk Oppo, 3 untuk Vivo, dan 4 untuk Lenovo. Dengan variabel X adalah merek handphone, dan variabel Y penjualan, dan jumlah data yang digunakan adalah 40.
Berikut, pertama kita adalah melakukan uji normalitas dengan cara pertama klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore, dan untuk merek handphone masukkan ke dalam faktor list dan penjualan masukkan ke dalam dependent list. Selanjutnya, plot, checklist pada normality plot with test, lalu continue, lalu OK. Nah, output test of normality diketahui dasar pengujiannya yaitu jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Dari output di atas terlihat nilai signifikan merek Samsung sebesar 0,678, artinya besar dari 0,05, sehingga dikatakan bahwa variabel Samsung terdistribusi normal. Begitupun dengan variabel lain, yaitu nilai signifikan besar dari 0,05. Ini menandakan bahwa syarat yang pertama dari uji normalitas sudah terpenuhi, artinya data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya adalah kita melakukan uji one-way ANOVA dengan cara pertama klik Analyze, selanjutnya klik Compare Means to, selanjutnya one-way ANOVA, dan masukkan merek ke dalam faktor merek ke dalam faktor dan penjualan ke dalam dependent list. Kemudian pilih post hoc, checklist Turkey, dan continue. Selanjutnya pilih option checklist deskriptif, homogeneity of variant test. Lalu selanjutnya continue, lalu OK. Berikut adalah outputnya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ance. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fajri. Kepada Fajri, disilahkan. Baik, selanjutnya pada output deskriptif, bisa lihat perbedaan data penjualan 4 merek handphone. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. A. Rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. B. Rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. C. Rata-rata penjualan HP Vivo sebesar 39. D. Rata-rata penjualan HP Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Selanjutnya pada output test of homogeneity of variance, itu tujuannya adalah menguji kesamaan varians atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,901. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya pada output ANOVA, itu menguji 4 sampel apakah memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 rata-rata sama. 0,5 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009. Yang artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Untuk output yang selanjutnya itu multiple comparison.
Pengujian HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung, yaitu 45,30. Dikurangi rata-rata penjualan Oppo sebesar 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara negatif 3,06 atau lower bound sampai dengan 11,46 atau upper bound. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, mari kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil saya ulangi. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka harus kita lihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikannya sebesar 0,415, besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Output yang selanjutnya itu homogeneous subset. Melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. 1. Pada subset 1 terdapat data jualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, itu pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Kesimpulan dalam uji one-way ANOVA, dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lain adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.